Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliuddin Ilham, NIM saya 18720500035. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, adanya saya di sini, saya ingin mengerjakan atau memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah perekonomian internasional nih guys. Sebelum itu, saya ingin menyebutkan tema yang saya angkat, yaitu tentang kebijakan perdagangan internasional dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Rama Rosadi SMMM. Oke guys, sebelum kalian menonton presentasi atau materi yang saya bicarakan atau yang saya sampaikan, mungkin jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk membantu YouTube saya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional, yang dimana kebijakan perdagangan internasional ini terbagi dua, teman-teman. Yang pertama ada kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional, dan yang kedua kebijakan impor dalam perdagangan internasional. Nah, di sini saya ada gambar tentang contoh kebijakan perdagangan internasional, yang dimana di sini saya singkat. Kebijakan impor itu adalah ada tarif dan biaya masuk, kuota impor, larangan impor, substitusi impor, serta subsidi produk dalam luar negeri. Dan dalam kebijakan ekspor itu ada poin yang pertama premi atau subsidi ekspor, yang kedua diskriminasi harga, yang ketiga larangan ekspor, yang keempat dumping. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Yang pertama diskriminasi harga. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Contohnya, dengan jenis barang yang sama, harga jual di negara A akan berbeda dengan harga jual di negara B. Sehingga harga barang di negara B bisa saja lebih murah dibanding harga barang di negara A. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar, teman-teman. Dan yang kedua, poin dalam kebijakan ekspor itu adalah pemberian premi. Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan premi. Kebijakan premi adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Pemberian premi yang banyak bentuknya. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain. Hal tersebut bertujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri, gitu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu dumping. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah dumping atau belum? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dumping, teman-teman. Dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus kamu perhatikan jika ingin menerapkan kebijakan dumping. Yang keempat, politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah, teman-teman, gitu. Dan yang terakhir, kebijakan ekspor yaitu adalah larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, antara lain karena adanya alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, begitu teman-teman. Dan contohnya kita bisa lihat sendiri dari alasan ekonomi itu, larangan ekspor jadi karena ingin mendorong perkembangan industri lokal, jadi supaya industri lokal terus berkembang dan tidak manja dengan kebiasaan mengekspor. Kemudian contoh dari alasan politiknya adalah dilarangnya ekspor minyak bumi di negara Timur Tengah, misalnya Irak. Hal ini dikarenakan ada campur tangan politik dari PBB dan Amerika Serikat dalam bentuk embargo ekonomi, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan impor dalam perdagangan internasional. Sama nih teman-teman, seperti ekspor. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam kaitannya dengan impor. Secara garis besar, kebijakan-kebijakan ini dilakukan untuk melindungi perusahaan dalam negeri. Kebijakan apa saja sih? Gitu kan ya. Kita simak gitu penjelasannya. Yang pertama, kuota. Nah, kalau kuota dalam impor itu apa ya? Dalam konteks impor, yang dimaksud dengan kuota adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu.
Kuota impor ini sudah diprediksikan nih teman-teman sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memperlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi karena akan menghambat proses perdagangan internasionalnya. Yang kedua yaitu tarif. Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar, sehingga konsumen tidak hanya membeli barang impor saja. Ada sedikit perbedaan antara negara dengan sistem perdagangan bebas dan sistem perdagangan proteksi mengenai kebijakan tarif ini. Penganut perdagangan bebas akan mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang impor. Sebaliknya, negara dengan sistem perdagangan proteksionis akan menetapkan tarif yang tinggi untuk barang impor. Yang ketiga yaitu tentang subsidi. Mungkin kalian pernah gak sih belanja barang impor tapi harganya jauh lebih murah dibandingkan barang lokal, gitu kan ya? Kita sering lihat gitu. Nah, aneh gak sih rasanya, kok bisa ya barang impor lebih murah dibanding barang lokal? Nah, kalian pasti jadinya ingin beli barang impor terus kan? Nah, karena itulah adanya yang namanya kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi adalah kebijakan yang bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadinya produk lokal bisa lebih murah deh gitu dibanding produk impor. Yang keempat, larangan impor. Kebijakan larangan impor adalah kebijakan yang diberlakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor. Jadi kalian harus ingat bahwa tidak semua barang bisa diimpor ya, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini sudah sampai di slide akhir. Dengan motivasi dari Benjamin Disraeli, perdagangan bebas bukanlah sebuah prinsip, itu adalah suatu kebijaksanaan. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi tentang perdagangan internasional serta kebijakan perdagangan internasional. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.